paling terakhir itu adalah indikator 31. Nah, audit keamanan. Nah, perbedaannya kalau untuk audit keamanan ini yang melaksanakan itu adalah BSSN. Ya, Bapak Ibu ya, BSSN. Nah, sehingga pedoman audit keamanannya ini yang merancang juga adalah BSSN. Gitu. Nah, ini untuk audit keamanan mencakup cakupannya apa? Cakupannya ya aplikasi dan infra. Jadi tadi ada audit infra sendiri, audit aplikasi sendiri. Nah, untuk audit keamanan itu cakupannya itu ya dua itu, aplikasi dan juga infra. Nah, infra nanti bisa dibagi jadi pusat data, jaringan intra, dan juga sistem penghubung layanan, gitu ya. Sementara untuk aplikasi itu ada semua aplikasi khusus di sini. Berikutnya, Bapak Ibu, nah ini untuk levelingnya, ya, untuk levelingnya. Tapi tadi karena pedomannya juga masih dibentuk ya oleh BSSN, jadi belum ditetapkan secara resmi, Bapak Ibu nih tentang pedomannya, gitu. Level 4 juga masih sama, auditor TIK eksternal tersertifikasi, dan level 5 apa namanya dilakukan tindak lanjut. Oke. Nah, di sini kami coba sampaikan satu rangkuman nih Bapak Ibu ya. Audit TIK internal dengan audit TIK eksternal itu perbandingannya kayak gimana sih gitu ya. Di sini coba kami buat perbandingannya. Untuk pelaksana audit TIK ya, pelaksananya ya dua-duanya IPPD gitu ya. Di sini audit TIK eksternal dan audit TIK internal itu yang melaksanakan itu dari siapa? Itu yang melaksanakan itu dari IPPD-nya gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian untuk lembaga auditnya, nah di sini untuk audit TIK eksternal itu bisa menggunakan LATIK terakreditasi ya terdaftar di BRAIN atau BSSN sesuai dengan objek audit, gitu ya. Nah, kemudian atau kalau untuk apa namanya audit internal itu bisa inspektorat, gitu ya, dibantu dengan unit teknis. Untuk auditornya, itu kan lembaganya Bapak Ibu ya. Nah, untuk auditornya, untuk yang eksternal itu auditor tersertifikasi dan terdaftar di BRIN. Nah, sementara untuk auditor TIK internal itu bisa merupakan auditor di sistem informasi gitu ya, misalnya fungsional itu ya, peranata komputer, pengendalian internal sistem informasi gitu. Nah, ini yang perbedaannya antara audit TIK internal dan eksternal. Kemudian yang diperiksa itu siapa? Nah, yang diperiksa contohnya yang diperiksa ini sebenarnya ini sih kami coba susun agar tidak terlalu meluas ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini auditinya atau yang diperiksa nanti itu berarti SDM TIK, pemilik proses bisnisnya. Jadi aktor nanti yang diwawancara yang diaudit itu siapa? Nah, itu adalah SDM TIK-nya. Untuk objeknya sendiri ya dia infrastruktur dan juga aplikasi gitu ya. Nah, kalau untuk keamanan berarti keamanan dari infra dan juga keamanan dari aplikasi. Nah, lingkupnya itu telah terdefinisi juga ya Bapak Ibu ya, dimulai dari tata kelola, manajemen fungsional, dan seterusnya. Nah, terus ada dokumen yang disiapkan nggak dalam proses audit? Ada dokumen perencanaan misalnya, contohnya. Nah, di sini ada audit charter, proposal KAK audit TIK, dan lembaga audit, itu untuk eksternal. Gitu ya. Kalau untuk audit internal ada misalkan ada SK tim audit dan, dari koordinator SPBE. Nah, ini kan nanti bisa dijadikan juga sebagai dokumen data dukung ya Bapak Ibu ya. Dokumen perencanaan auditnya mana? Nah, ini contoh data dukungnya seperti ini. Nah, kemudian auditor yang tersertifikasi, bukti dukungnya gimana? Ya, di sini untuk yang eksternal tersertifikasi keahlian sesuai dengan objeknya yang diaudit. Kemudian kompetensi teknisnya juga. Nah, sementara kalau yang internal itu kan tidak harus tersertifikasi tuh Bapak Ibu ya. Nah, tapi paling tidak ada kompetensi teknis sesuai objek auditnya. Nah, kompetensi teknisnya nanti dibuktikan dari apa? Dari pendidikan gitu ya. Pelatihan misalnya. Dari pendidikan bisa misalkan dari jurusan gitu ya. Atau dia sudah bekerja di unit terkait atau pengalaman itu selama berapa lama. Itu bisa juga gitu ya Bapak Ibu. Kemudian kompetensi auditinya, ya tentunya kompetensi teknis sesuai objek auditnya, acuannya ada ORPT BRIN dan juga BSSN, toolsnya menggunakan tools BRIN, laporannya di sini nanti dari lembaga audit nanti diserahkan ke masing-masing IPPD, dan IPPD nanti melaporkan hasil auditnya ke Kominfo, seperti itu. Nah, selain itu juga LATIK juga bisa melaporkan ke BRIN ataupun BSSN. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ke BRIN dan BSSN itu yang melaporkan LATIK. Nah, sementara kalau IPPD melaporkannya ke Kominfo.
Itu untuk yang audit yang eksternal. Kalau yang untuk internal, dari auditor TIK internal diserahkan ke koordinator SPPE IPPD. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, mungkin di sini untuk saran tindak lanjutnya ya, dimulai dari indikator 29 dan 30. Ya intinya sih kita menunggu pedoman. Nah, namun perihal pedoman yang memang belum ada, Bapak Ibu bisa melaksanakan menggunakan pendekatan yang memang sudah dilakukan. Seperti itu. Nah, kemudian untuk standar teknis, indikator 31 juga karena memang masih dalam penyusunan BSSN, maka Bapak Ibu juga dapat melakukan sesuai dengan pendekatan yang ada.